Kenalkan, namaku Adelia dari SDN Tembok Duku 3. Hari ini aku bercerita asal usul kota Surabaya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Samba Alinda dari sekolah SDN Tembok Duku 3 nomor 85 Surabaya. Hari ini saya akan menceritakan dongeng tentang asal-usul kata Surabaya. Assalamualaikum dan beri dan teman-teman yang saya banggakan, izinkan saya untuk membacakan dongeng tentang asal-usul kota Surabaya. Dahulu kala, di sebuah utara Jawa Timur, hiduplah seekor buaya raksasa yang ganas dan menyeramkan. Ia adalah penguasa sungai yang ada di laut yang bermuara. Nah, di laut yang bermuara itu siapa namanya teman-teman? Ya, benar sekali, namanya Sura. Ia juga tidak kalah ganas dengan buaya. Mereka sama-sama saling berburu. Nah, di suatu hari Sura merasa bosan karena ia makan ikan terus-terusan. Saat ia ingin makan ikan di daerah lautnya, ia melihat anak kijang yang sedang minum air di tepian sungai. Diam-diam, Sura langsung saja berenang dan langsung menubruk anak kijang itu dan langsung dibawanya ke sungai, ke laut untuk ia makan. Wah, enak sekali santapan di pinggir sungai ini, lezat dan berdaging. Mulai saat itu, Sura sudah tidak lagi makan ikan di lautnya, melainkan berburu di tepian sungai. Sampai-sampai Buaya curiga karena mangsanya semakin sedikit mendekatinya. Saat ia ingin makan dan mencari mangsa, tiba-tiba ia melihat Sura sedang memakan anak kijang di tepian laut, dan Buaya pun langsung ke laut. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu makan anak kijang? Ih, terserahku lah, aku mau makan apa aja. Kan aku merasa bosan makan ikan terus-terusan. Ya, tapi kan itu kan mangsa aku. Kamu kan bisa makan ikan. Aduh, aku tidak bisa. Saya sudah bosan makan ikan terus-terusan. Karena mereka sama-sama mengelak. Akhirnya, kedua binatang itu pun saling bertengkar selama berhari-hari, sampai semua binatang ada di hutan merasa risih mendengar pertarungan mereka. Di suatu saat, Buaya pun bilang, "Sudah, kita akhiri saja pertengkaran ini. Saya lelah." Sama Buaya, "Aku juga lelah. Kita akhiri saja pertengkaran ini. Mulai saat ini, batas pemburuan kita batasi saja." Mulai saat itu, pertengkaran Sura dan Buaya sudah tidak ada lagi, dan semua binatang itu merasa tenang. Setelah berbulan-bulan, Sura merasa rindu, ingin makan anak kijang lagi. Akhirnya, diam-diam Sura pun melihat anak monyet yang sedang minum air di tepian sungai. Diam-diam Sura pun langsung menangkapnya dan langsung dibawanya ke tepian darat untuk ia makan. Akhirnya aku bisa makan ini lagi. Aku sudah tidak makan anak kijang lagi. Dan akhirnya setelah berbulan-bulan, Sura pun berhasil berburu di tepian sungai. Dan Buaya pun curiga lagi, kenapa ya mangsanya ia sangat sedikit lagi. Padahal ia tidak melihat jejak kaki Sura untuk mendekat di tepian sungai ini. Sampai ia mau berburu di tepian sungai, Buaya melihat Sura yang sedang makan anak monyet di tepian sungai, di tepian laut, dan langsung saja ia langsung menerkam si Sura. "Hei, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu makan anak monyet? Ini kan hasil pemburuan di tepian sungai kan?" Tidak kok, ini kan aku mendapatkan dari laut. Anak monyet ini dia berenang di tepian laut. Aku ingin memakannya dan aku seret dan aku langsung makannya deh. Hei, tidak boleh gitu. Ini kan juga mangsaku. Kamu pasti berbohong kan? Kamu ini dasar tidak kamu malu. Ih, terserah aku lah mau cari makan di mana. Ini kan daerah yang bermuara, jadi terserah aku udah mau cari makan di mana.
dan sama-sama mengelak. Akhirnya pertempuran itu dimulai kembali. Akhirnya setelah pertengkaran itu, semua binatang ada di hutan merasa terganggu lagi dengan kericuhan mereka. Setelah itu berhari-hari tidak ada hentinya untuk bertarung. Akhirnya mereka pun selesai bertengkar. Akhirnya semua binatang ada di hutan kembali normal dan tenang. Dan Sura pun tidak ada di sungai itu lagi. Dan Bayam dan Sura pun tidak ada di perairan laut lagi. Baya juga merasa pergi dari hutan karena ia sudah bosan. Ia ingin mencari tempat tinggal lain. Dan Sura pun mendapatkan goresan dan luka-luka di bagian tubuhnya hasil gigitan dari Baya, dan ekornya yang hampir putus. Dan Baya pun mendapatkan luka-luka di bagian tubuhnya. Nah, itulah teman-teman cerita asal-usul kota Surabaya. Jadi teman-teman, pesan moralnya, jadi kalian jangan saling bertengkar ya, apalagi masalah makanan. Dongeng budaya teko ati, ukir jiwa lan budi pekerti. Semangati koyok genu. Salam literasi. Terima kasih. Mohon maaf ya jika ada salah kata. Wassalamualaikum.